mulai di perjalanan kita nemuin halangan yang macam-macam, dan pas kesononya juga ke tempat si mbahnya itu, ngomongnya si mbah itu bilangnya udah jangan pernah kenal, kalau sesudah ketemu dengan makhluk itu udah jadilah intinya gitu. Jadi pas itu bang, kita itu harus nyediain artian sajinan. Sajinannya ya. Jadi pas itu kita tuh nyediain sajinan kayak ayam segala macam, ayam cemani lah, terus pisang emas, bunga-bunga setaman katanya kan gitu ya. Jadi si mbah itu ngomongnya gini katanya, udah katanya jangan kalau mau ngasih artian bentuk duit apa gitu sekarang sebelum jadi dengan makhluk itu. Jadi pas itu si makhluk itu datang berupa tuyul itu yang kirain saya tuh si makhluk malam artian kayak mungkin sero apa luwak gitu ya. Ya itu banyak peliharaan di situ, Hewan-hewan gitu ya. Kelihatan matanya doang sih. Kata si itunya, kalau kata si yang diantar saya, entarnya ditunjuk kalau seandainya dia mau diangkat anak, si makhluk itu diangkat anak, kalau mau diangkat Persetujuannya gitu. Jadi pas itu kata si teman saya mau diangkat jadi anak, tapi kata si mbah yang ngomongnya itu gini, katanya harus sediain kamar kosong dan perlengkapan anak kecil, artian boneka mainannya gitu. Jadi buat mainan si tuyul itu. Iya bang. Jadi pas hari-hari berikutnya emang dia tuh mobil ada, terus motor gonta-ganti terus, artian banyak lah dia tuh, mobil ada sampai 3 bang gitu, dan belanjaan dalam sehari itu sampai 3 kali. Jadi perubahannya drastis gitu, drastis banget. Itu enggak selang berapa bulan gitu ya, itu udah kebeli segala macam gitu, kebeli bermacam-macam dia tuh. Jadi pas hari-hari berikutnya dan tahun-tahun berikutnya dia tuh lancar lah usahanya gitu, lancar usahanya, sampai ya si mertua dianya pun tunduk sama dia tuh bang. Jadi pas, tapi ya itu mirisnya bang, nggak punya anak, dia punya keturunan gitu, punya keturunan. Setiap mau menuju bulan anaknya tuh hilang dalam kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi nih di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Sedikit cerita nih ya. Tadi sempat ada kendala sih, kejar-kejaran waktu. Ya namanya malam minggu, istri request ini, anak request itu. Jadi ya kita utamain keluarga dulu lah. Kebetulan di sini juga udah diteleponin terus, katanya udah ditungguin. Langsung kita OTW ke sini. Ternyata gitu rasanya kejar-kejaran sama waktu ya. Lebih enakan kejar-kejar sama janda. Nah, di minggu ini gua kedatangan nih salah satu narasumber. Beliau mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya saat beliau mengantar pesugihan. Serem banget sob ya. Oke, langsung saja kita kenalan ke narasumbernya. Oke bang, siapa nih namanya bang? Dengan Jum. Bang Jum. Sebelumnya terima kasih nih Bang Jum ya, udah menyempatkan waktunya di sini dan mau berbagi kisah pengalamannya di sahabat-sahabat Kismis di rumah. Kalau boleh tahu itu kejadian tahun berapa itu Bang? Pas itu tahun 2012. Apa aja sih itu kejadiannya Bang? Karena si teman saya ini ya dihina sama mertuanya, dan ya namanya ekonominya agak terpuruk. Jadi dia tuh sampai nekat gitu melakukan
yang di luar nalar lah. Tahan dulu Bang Jom, ceritanya merinding banget Sob. Oke, sebelum ke ceritanya, buat sahabat Kismis yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan yang sudah subscribe, banyak-banyak terima kasih nih. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Oh ya nih, untuk sahabat Kismis di rumah yang mempunyai kisah atau pengalaman horornya, sinilah, ayo kita eksekusi di sini. Hubungi IG Kismis. Kalau enggak, hubungi IG gua Ipong 295. Pesan singkat malam ini adalah ketika orang tuamu tidak kaya tapi masih mampu memberimu kehidupan yang nyaman dan menyenangkan, hargailah usaha dan pengorbanan mereka. Oke, langsung saja ke ceritanya. Oke Bang, gimana ceritanya Bang? Jadi pas tahun 2012 itu saya ngantar temen. Jadi karena ya ekonominya mungkin kurang bagus ya, jadi dia nekat datang ke daerah pegunungan. Dan pas di situ sampai ya di perjalanan, mulai di perjalanan kita nemuin halangan yang macam-macam. Dan pas kesononya juga ke tempat si mbahnya itu, ngomongnya si mbah itu bilangnya udah jangan pernah kenal kalau sesudah ketemu dengan makhluk itu udah jadilah, intinya gitu. Jadi pas itu Bang, kita itu harus nyediain artian sajenan. Sajenannya ya. Jadi pas itu kita tuh nyediain sajenan kayak ayam segala macam, ayam cemani lah, terus pisang emas, bunga-bunga setaman katanya kan gitu ya. Jadi si mbah itu ngomongnya gini, katanya udah, katanya jangan kalau mau ngasih artian bentuk duit apa gitu sekarang sebelum jadi dengan makhluk itu. Gitu. Jadi itunya tanda persetujuan dulu gitu Bang, gitu. Terus pas malam-malam berikutnya, dengan pas hari Jumatnya itu kita datang lagi ke situ, mulai ritual, dan kita nganter sama si mbahnya itu. Dan yang pas di situnya tuh harus dia sendiri, kita nganter di belakangnya kan. Harus jarak, artian kita harus jauh-jauhan lah biar si makhluk itu muncul gitu. Tinggal ya harus sukses lah gitu. Jadi Bang Jum ini bertiga gitu, teman sama si mbahnya juga. Tapi Bang Jum ini nungguin di belakangnya, di belakang, jarak 10 meter apa 50 meteran lah gitu. Jauh juga gitu. Jadi pas itu si makhluk itu datang berupa tuyul. Itu yang kirain saya tuh si makhluk malam, artian kayak mungkin sero apa luwak gitu ya. Ya itu banyak peliharaan di situ, hewan-hewan gitu ya. Kelihatan matanya doang sih. Kata si itunya, kalau kata si yang diantar saya, ntarnya ditunjuk kalau seandainya dia mau diangkat anak, si makhluk itu diangkat anak, kalau mau diangkat teman ya jadi teman gitu. Persetujuannya gitu. Jadi pas itu kata si teman saya mau diangkat jadi anak gitu, si sosok tuyul tersebut. Jadi pas udah jarak seminggu itu emang dia tuh jalan usahanya, jalan pokoknya dagangannya tuh rame terus Bang. Jadi si makhluk itu kayak penglaris dagang gitu. Tapi kata si mbah yang ngomongnya itu gini, Mbah,
katanya harus sediain kamar kosong dan perlengkapan anak kecil, artian boneka mainannya gitu. Jadi buat mainan si tuyul itu. Iya bang. Jadi pas hari-hari berikutnya emang dia tuh mobil ada, terus motor gonta-ganti terus, artian banyak lah dia tuh, mobil aja sampai 3 bang gitu. Dan belanjaan dalam sehari itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Jadi perubahannya drastis gitu, drastis banget. Itu enggak selang berapa bulan gitu ya, itu udah kebeli gitu, segala macam gitu. Kebeli bermacam-macam dia tuh. Jadi pas hari-hari berikutnya dan tahun-tahun berikutnya dia tuh lancar lah usahanya gitu. Lancar usahanya, sampai ya si mertua dianya tuh pun tunduk sama dia tuh gitu bang. Jadi pas, tapi ya itu mirisnya bang, apa itu bang? Nggak punya anak, nggak punya keturunan gitu. Nggak punya keturunan. Setiap mau 7 bulan anaknya tuh hilang dalam kandungan. Itu ya, itu emang dari perjanjian dulunya tuh kayak gitu. Jadi awal mula perjanjiannya sama si makhluk itu gitu. Iya. Kalau dia nggak dikasih keturunan gitu. Jadi setiap keturunan dia tuh mau diambil sama dia buat jadi buat saudara dia katanya, buat penggantinya gitu. Gila gitu bang. Jadi pas ya selang udah berapa tahun gitu ya, berapa tahun kemudian gitu. Dia tuh emang wah suksesnya bener-bener dia tuh. Dia jualan di pasar juga paling rame bang. Sampai dia tuh ngebandarin. Dan lambat-lambat tahun saya juga kena ekonomi yang terpuruk. Dan saya mau ngikut tuh bang. Sempat mulai mau ngikut jejaknya dia tuh. Saya nyoba nanyain ke dia, main ke tempatnya Mbah. Ya udah kata si teman sayanya tuh, nggak apa-apa kalau udah yakin belum katanya. Yakin banget saya tuh gitu bang. Jadi udah minta restu sama istri segala, saya tuh udah yakin lah. Bang Jum udah ngikutin jejak yang nggak bener lah itu. Udah yakin, artian lah saya nih mau ikut menyimpang aja lah artian kan. Saya jalan ke rumah temen itu dan jadi sempat diantar segala, tapi kendalanya tuh banyak banget halangan gitu. Apa itu bang? Kayak motor mogok saya tuh. Jadi pas itu ada hujan gede, segala hujan gede, terus ya di perjalanan itu nggak beres deh, banyak yang nggak beres. Jadi intinya mah kayak nggak ada persetujuan gitu. Jadi kayak gimana ya, udah bener-bener banyak rintangannya gitu bang. Pas saya tuh udah mikir kok kayak gini banget, giliran saya kok malah susah gitu. Emang sih kata teman saya, tenang aja, hari ini juga kalau suatu saat mah lancar lah, ini mau godaan di jalan doang, ini hal biasa kata teman saya tuh. Saya jalan lagi sama temen, pas di simpang lampu merah perempatan tuh, yang udah mau deket ke tempat si Mbah itu. Ya. Jadi ada seorang bapak-bapak bawa anak sekolah di lampu merah itu bang. Jadi ada kakek-kakek cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tuh si orang, tapi jualan kerupuk. Si bapak ini ngomongin, ngenasehatin ke anaknya, katanya gini, Dek, lihat itu, katanya, orang yang cacat aja, yang nggak punya kaki, nggak punya tangan aja masih mau berusaha, apalagi adek, katanya. Itu kata si bapak itu. Si bapak yang antar anak itu. Dan mulailah saya tuh berpikir, oh iya, saya ini kayak gini amat gitu, malah minta yang bukan ke yang tepat gitu bang. Jadi Bang Jum ini sadar gitu, sadar ada bapak-bapak yang ngomong nasehatin anaknya gitu ya. Gitu. Jadi mulai pikir lagi saya, waduh gitu kok kayak
begini emang benar kata-kata si bapak ini kan gitu. Jadi mengurungkan niat saya tuh udah Mau membatalkan udah gitu. membatalkan aja mobiliarian itu. Saya ngomong lagi ke teman saya, udah karya lainnya nggak jadi, ntar lain waktu aja. Oh udah ini udah pertengahan jalan gitu ya, udah saya ganti aja bensin, rokok segala apa macam udah, ntar lain-lain waktu aja gitu. Dan akhirnya batal lah itu, nggak jadi gitu. Mau ngambil si makhluk itu kan batal, pulang saya tuh. Kata si bini saya, udah jadi, katanya. Belum, nggak jadi karena ya banyak godaan bermacam-macam. Bilangnya ya artian saya tuh agak ngebohong sama bini saya bahwa saya ini gitu nggak bisa gitu, nggak artian nggak bisa apa ya untuk menyimpang gitu. Nggak pas gitu badan sayanya gitu. Jadi udah pas hari itu udah pulang lagi istirahat di rumah sama teman saya sampai diomelin ini. Jadi katanya gimana kok nggak jadi katanya. Jadi sambil saya tuh nggak ngecewain dia, udah saya mah mau nyari ini aja buat artian saya nih bisa duduk di pasar kan gitu. Diantar lah masih teman saya ini, katanya mau ngambil si makhluk itu enggak, udah buat jaga-jaga diri aja gitu bang. Saya tuh ngikut ya bareng sama dia kan. Kata si mbah itu ya udah jalan lah, artian selang berapa bulan gitu jalan lagi ke situ. Katanya mau ngapain, katanya mau minta apa, kata simbahnya itu. Saya nih mbah, saya pengen banget artian saya nih bisa di pasar, bisa artian mudah cari duit lah gitu. Saya pengen diseganin orang apa sampai kita nih bisa artian karismatik lah di mata orang gitu. Jadi pas tuh ya udah nggak apa-apa kalau kayak gitu mbah bantu. Dan lambat-lambat hari saya tuh disuruh puasa segala macem, suruh ya artian puasa pakai gini segala macem lah, katanya apa di tempat-tempat yang agak ekstrim gitu. Pas malam berikutnya lagi bang, ya selang berapa lah, seminggu apa 5 hari gitu, udah habis puasa itu, habis puasa itu saya datang lagi, katanya ntar kalau ini mak datang ke mimpi apa lewat apa kan gitu. Saya tuh pertama dikasih si mbah itu kan, katanya harus pasang susuk lah gitu, biar si cahaya muka itu kelihatan gitu, auranya gitu bagus katanya gitu bang. Ya udah kata saya, kalau buat jualan mendingan kayak gitu daripada nyara yang enggak kata si mbah itu kan. Saya nurut aja tuh bang, kata saya ya udah mbah yang terbaik aja tapi tidak menyimpang dengan yang lain gitu ya katanya gitu. Saya tuh jadi dikasih semacam susuk, dipasang ya di muka, terus di mulut, ya artian bukan di mulut di ini ya, artian bagian-bagian janggut apa gimana gitu kan. Pas itu lambat-lambat hari kemudian saya tuh di sono tuh kan namanya dagang bang, namanya dagang di pasar ya, banyak saingan yang gak seneng gitu, sering ngajak berantem terus, sering ngajak artian ngeganggu dagangan, itu tuh kan jengkel. Jadi kayak mancing-mancing gitu. Preman-preman situ pun datang, artian preman-preman di situnya tuh. Itu gimana caranya gitu biar orang-orang disegan sama saya kan gitu. Jadi pas hari itu kan saya mau berangkat lagi ke sono, dan ya pengen kita tuh pengen diseganin gitu di pasar itu, pengen duduk artian di pasar itu gitu, biar nggak ada gangguan lagi bang gitu.
Jadi saya tuh ngajak temen saya ini berangkat lagi ke Yang sono. pertama itu. Ngajak, saya ajak lagi. Dia tuh bilangnya sih sebenarnya sibuk lah. Soalnya kan dia kan sekarang udah jadi bos lah gitu, karyawannya juga banyak. Ngajakin saya, udah kapan senggangnya kata saya mau masih di bawah kamu gitu. Udah kata saya, gimana caranya lah sempetin waktu buat ke tempat Mbah lagi. Terus pas lain hari kata dianya, ya udah siap. Pas hari-hari itu jalanlah saya tuh hari Senin itu jalan mau menuju ke tempatnya Mbah itu. Tapi itu ada kendala apa gimana tuh waktu kedua kalinya perjalanan ini? Kalau pas itu nggak ada itu. Nggak ada ya. Lancar banget Bang, lancar banget, bener-bener lancar pokoknya di situ tuh. Jadi nggak ada halangan apa-apa gitu, nggak ada halangan. Pokoknya yang aneh-aneh tuh nggak ada gitu. Dan singkat cerita ya Bang, ketemu sama si Mbahnya ini. Si Mbah itu ngomong kan ke saya, gimana katanya, ya, pengen Mbah saya nih biar nggak di ini ganggu preman lagi kata saya. Kata si Mbahnya, ya udah nggak apa-apa katanya, ntar diinin lagi. Giliran pas itu, pas mulai ya ngobrol panjang lebar sama si Mbah itu, ngomong dia tuh, gimana kalau seandainya kamu dipasang ilmu kebal gitu Bang. Si Mbahnya yang nawarin mau pasang ilmu kebal katanya. Ya udah nggak apa-apa kata saya. Sampai pas itu, gimana caranya Mbah kata saya. Dia cuma melalui puasa lagi, kalau mau melalui ini lagi, ntar katanya dikasih datang sendiri kalau seandainya ini mah si Hodam itu buat jaga-jaga aja katanya. Sementara ini dikasihlah saya tuh kayak semacam susu, tapi itu ditelen Bang, ditelen. Beda, bukan dipasang itu, bukan, jadi ditelen itu, disuruh ditelen kayak semacam pelor sepeda itu. Tapi itu kok kayaknya lunak gitu. Kata si Mbah itu sih sebenarnya katanya susuk air katanya gitu Bang, gitu katanya. Ini susuk air dikasih kalau nggak salah itu 7 butir apa 5 butir gitu, 7 butir kayaknya itu. Pas itu dikasih 7 butir di piring itu. Jadi ditetesi si minyak Bang itu, biar kayaknya biar masuk lah, biar licin gitu ya, langsung masuk. Jadi yang 5 itu ditelen, yang 5 itu, terus yang si 2-nya itu kan diusapin ke tangan, diusapin ke badan lah artian gitu. Jadi pas itu kata si Mbahnya, ntar jangan minum es dulu, jangan makan timun dulu pantangan, dan jangan katanya ngewajibin si istri dulu gitu. Jadi si Mbah itu ngasih pantangan ke Bang Jum itu jangan makan timun sama es itu, dan berhubungan sama istri. Iya, jangan dulu katanya. Itu selama berapa hari atau berapa bulan? Itu kalau pantangan itu cuma 3 hari Bang. Sebenarnya enggak lama kayak yang dikata orang-orang sampai berbulan-bulan apa bertahun-tahun kan. Ya udah kata saya, nggak apa-apa. Itu ya total nggak mandi, saya tuh nggak boleh mandi gitu. Dan pas itu Bang, kita tuh benar-benar mungkin inilah artian udah nyatu lah gitu, udah nyatu sama badan. Pas itu didatengin lewat mimpi. Apa itu Bang? Lewat mimpi. Dan di situ tuh ada aki-aki dua. Katanya ini, katanya buat pegangan kamu. Dikasihlah saya tuh 1 keong buntet itu ya, namanya keong buntet. Kalau ini sih, kalau orang kami manggil keong buntet, katanya 2 pasang gitu Bang. Keong buntet itu, dan apa sih namanya itu, kayak semacamnya kepompong tapi warnanya emas itu. Katanya suruh diambil di namanya sumur serut gitu. Katanya
disuruh diambil dan harus ngambilnya tuh malam. Saya tuh ngambilnya tuh namanya takut ya, pikiran saya lah ngimpi, paling ngimpi biasa doang kan gitu. Ya saya turutin yang pertama bang. Giliran yang kedua saya ngomong ke teman saya ini yang awal yang ngajak. Kata saya, Mas, katanya, yuk ke tempat itu, katanya. Katanya kedatangan mimpi saya nih, katanya suruh ambil pusaka, latihan pusaka, katanya. Emang kapan? Semalam. Wah, itu mau bunga tidur doang, kata-kata si teman saya tuh. Ya udahlah, kita juga nggak ngirauin. Pas selang 1 malam, berarti ya malam kejadian tuh mimpi malam Senin, malam Selasa tuh nggak mimpi, malam Rebunya mimpi lagi, didatengin lagi saya tuh aki-aki 2 itu. Iya, aki 2 itu katanya harus diambil jam 12 malam. Tuh pas itu saya tuh penasaran bang, penasaran kok gitu kayak gini terus mimpi saya gitu, sama terus gitu. Nanya lagi ya masih temen nih, datang ke rumahnya, pas di rumahnya tuh nggak ada dia, lagi di pasar. Kata bos gini tuh mau ke sono lagi gitu, ke tempatnya si abang kanan gitu, ke abang. Terus ya udah kata saya, ya ntar ke sono lagi, ya mau nemuin suami lu dulu. Datang ke tempat suaminya, ngomong lagi, wah coba aja yuk katanya, samperin ke sono, soalnya udah 2 malam ini katanya, udah 2 malam ini mimpinya sama terus bang gitu. Ayo kata saya kan, diambil lah, coba penasaran, didatengin lah si sumur itu. Tapi itu bukan jam 12 malam saya datanginya, siang kira-kira jam 10 sampai jam 11-an. Dan di sumur itu ada tempurung kelapa. Kalau orang sini yang manggilnya batok lah. Di situ saya. Jadi tengkurap itu kan udah lama lah, udah kering banget tempurung itu. Tapi si sumurnya ini posisinya di mana ini bang? Di pas ya di samping gunung itu sih, sumur itu. Gunung, si mbah itu saya samperin, kata saya ya nyampe di situ kan nggak, emang agak saya tuh agak gimana ya, agak melangkahin gitu. Artian nggak melewati simbah dulu gitu, jadi langsung jalan gitu sampai ya nyamperin ke sumur serut itu sih yang ada di mimpi saya kan. Ya nggak mampir dulu ke rumah si mbah itu. Di situ pun ada tempurung itu bang. Ada tempurung itu udah kering banget, udah lama gitu, udah lama. Pas dibuka ular dalamnya, dalam tempurung apa itu? Ular kecil gitu, ular kecil ada 2 biji gitu. Ya lama si teman saya kan kaget gitu juga kan. Oh katanya, apa itu pusakanya, katanya ular itu mau bukan pusaka katanya, itu mau bunuh lu katanya, ya guruannya gitu, ledekin gitu. Udah berarti itu benar kata lo, kata saya, mau mimpi doang. Pas lain hari saya tuh ya pulang lagi lah dari gunung itu sambil ketawa-ketawa bercanda gitu bang di jalanan ya. Ada 3 hari itu gua mimpi itu bang, datang lagi si mimpi itu, katanya harus diambilnya ya pas malam Jumat itu, pas malam Jumat jam 12 itu. Penasaran saya tuh apa iya benar. Tengah malam itu bang saya ukuran jam 11-an apa jam setengah 12-an tuh saya telepon lagi. Itu pokoknya nggak cuci muka nggak apa, langsung berangkat pokoknya pakai kolor pendek, itu juga pakai kaos singlet bang. Kata saya berangkat yuk, kata saya, penasaran saya. Tapi itu posisinya jauh apa dekat itu dari tempat Bang Jum ini? Iya, kalau pas itu kan agak lumayan sih ya, agak lumayan jauh sih ya. Langsung berangkat, itu kan posisi kalau malam kan sepi jalan, jadi kita bisa ngebut juga kan. Nyampe lah di tempatnya si mbah itu, sampai mbahnya itu kaget kan. Saya ini udah 3 kali, kata si mbah itu, kenapa baru ngomong sekarang gitu. Kenapa saya tuh diomelin di rumah si mbah itu, kenapa baru ngomong sekarang.
saya tuh udah 3 hari 3 malam gitu diimpiin ini. Wah, cerita apa sih ini? Ngomongnya apa? Suruh ngambil pusaka itu gitu. Suruh ngambil pusaka di sumur ini katanya, di sumur serut ini katanya. Dari kemarin sih Mbah kata saya kan, diimpiin gitu. Jadi tadinya mah awal-awal tuh nggak percaya gitu, nggak ngirauin Bang. Udah kata saya lah, udah biarin bunga tidur doang kan. Tapi sampai 3 kali kan penasaran. Dan akhirnya ya sampai 3 kali ini saya ya datang lagi ke rumah Simbah itu. Ya kata Simbah, ya udah saya antar aja yuk langsung. Jadi bertiga saya tuh ke situ. Malam itu malam. Dan teman saya ini nungguin sama si Aki Simbah ini. Nah, nungguin lah dia tuh. Katanya apa kata-kata yang dimimpinya, katanya ya suruh ngambil di tempurung kelapa ini katanya. Anehnya sih ke tempurung kelapa itu padahal udah jauh tapi nancep lagi di situ gitu. Jadi tuh ini lagi Bang, ada lagi kayak semula gitu. Bisa di situ lagi, pas lagi tempatnya gitu. Jadi penasaran kan gitu, saya buka. Pas dibuka itu ya ada si bentuk keong buntut itu kan 2. Ya kayak bentuknya tuh hijau tapi kayak ada hitam-hitamnya tengahnya tuh gitu. Jadi 2 pasang itu Bang, 2 pasang tuh. Terus sama si apa tuh namanya, kayak kepompong tapi emas warnanya gitu. Jadi sama yang dimimpinya. Sama itu persis banget, nggak ada beda gitu. Dan saya bawa itu berikut sama tempurung-tempurungnya itu, saya bawa, saya taruh di situ, saya kasihin ke Simbah itu. Mbah, ini kata saya, yang diimpiin tuh suruh diambil ini nih kata saya. Ya udah bagus kalau kayak gitu. Udah bawa, giliran pas itu gimana tapi cara pakainya, kata saya kan, apakah harus dibasuh dengan air terus airnya saya minum, apa caranya gimana gitu, nggak paham saya. Udah ini mah sebenarnya suruh ditaruh aja di kain putih katanya, ditaruhin minyak hajar aswad. Ntar kalau ya seandainya mau ke pasar katanya suruh ditaruh aja di laci apa di dompet gitu. Itu Bang. Jadi waktu Bang Jum ngambil siang-siang masih itu bukan keong gitu ya? Ulet. Pas malam mah sama persis sama yang kayak dimimpi. Sama itu bisa ini gitu, bisa pas banget. Padahal tempurung itu udah saya lempar jauh itu Bang, tapi bisa di situ lagi gitu, keanehannya gitu. Makanya pas saya bawa kan, saya coba pas awal-awal itu kan, ya almarhum orang tua juga masih ada kan, masih inilah. Si preman itu minta dagangan saya, minta buat masak apa gimana. Pertama saya silahkanlah, kedua kali, ketiga kali, yo kalau buat makan mah secukupnya kan, nggak bakal ngabisin bermobil-mobil kan, artian silahkanlah. Giliran pas lama udah minta barangnya Bang, minta duitnya juga kan, katanya buat rokok inilah. Ya terpaksa saya lawan si orang. Jadi ngeberaniin diri gitu Bang. Iya, saya hajar aja pokoknya itu, saya hantem pokoknya mah. Dan emang dia tuh sempet jatuh ya, terkapar gitu sampai minta bantuan teman-teman. Itu kayak posisi itu nggak sadar saya tuh, kata orang-orang yang di situ, katanya kamu tuh dipukulin pakai balok, pakai kaso katanya. Sama si preman-premannya, teman-teman premannya tuh. Itu kejadiannya tuh waktu itu kan pasarnya di Jakarta saya, daerah Jakarta sih, Jakarta Pusat situ. Udah hajar katanya, rame-rame katanya lu tuh. Tapi nggak ada satupun katanya yang lecet apa-apa katanya. Nah gitu, mulai saya tuh cerita dari cerita yang lain, pedagang-pedagang, si Jum ini bisa naklukin preman ini gitu. Jadi Bang Jum baru percaya gitu, baru percaya situ. Oh Jita kayak gini gitu. Lambat tahun Jita makin auranya tuh makin berasa gitu.
Setiap baru datang aja dari kampung pulang ke Jakarta tuh ya mulai ini lagi, mulai jualan tuh. Satu pun pertama tuh nggak ada yang ngedeketin, nggak ada yang minta barang dagangan, nggak minta apalagi duit gitu. Dan terus-terusan ada lagi mungkin baru lagi si preman tuh namanya Jakarta kan gonta-ganti ini terus kan. Mulai itu datang lagi minta ya barang, minta ini lagi, sampai akhirnya tuh saya ditusuk pakai gancuan es itu pakai cocokan es kayak gitu sih, gancu yang buat iniin es, yang buat mecahin es itu, buat mecahin es itu bang. Jadi itu ditusukin tuh nggak ngelihat saya tuh posisi, tapi posisi si gancu itu udah bengkok gitu. Oh gila sob. Iya, baru nyadar saya nih, oh ini fungsinya kata saya. Ya tapi keanehannya tuh gini, ya tetap aja sih walaupun sekebal apapun, tapi kalau kita artian bukan buat jaga-jaga diri, artian kalau kita dikeroyok apa gitu ya, diinin si preman-preman itu ya kayak apalah ya, nggak ada fungsinya gitu. Kayak misalnya potong bawang aja ya tetap kepotong. Jadi gitu bang, ketika dadak-dadakan doang gitu. Kadang kalau kita artian kepepet karena ya mau ya dicelakain sama orang itu udah ngaruh gitu. Itu yang namanya bukan ya, artian ilmu-ilmu kayak gitu tuh bukan buat dipamerin sih bang, gitu. Jadi gini bang, kalau kayak gitu tuh ya efeknya tuh jelek sebenarnya bang. Apa itu bang efek jadi yang dirasain bang? Kayak semacam kita tuh sering ibadah juga jatuhnya buat pusaka itu kan ya, yang awal gitu, yang awalnya. Terus dan malamnya tuh sering banget didatengin si makhluk astral gitu bang. Kayak salah satunya ya kayak makhluk gede hitam, mukanya merah itu bang. Gila sob. Sering banget itu, bahkan di kamar tidur saya pun sama istri itu sering nampakin itu bang. Gitu. Pas itu juga kan ada yang sosok-sosok ya kayak macam kakek-kakek juga kan datang gitu, datang ya sering. Kita tuh bisa ngelihat yang tidak kasat mata gitu. Efek yang habis itu. Iya. Godaannya pun lebih mantap juga kan. Kita tuh hawanya emosi terus sama orang. Jadi emosinya tuh benar-benar meledak-ledak bang. Jadi nggak pandang itu gitu. Ketika lagi emosi. Iya. Jadi sih datang kayak lagi jalan juga, artian mau ke rumah teman apa malam-malam, kayak ada sosok yang pokoknya yang tidak layak diinin gitu, kayak orang-orang kayak di jalan aja gini bang. Makanya yang saya bikin ini ya agak kurang seretnya tuh, kayak di jalan aja kan sering ngeliat si makhluk-makhluk itu kayak si cewek bekas korban tabrakan mungkin apa gimana gitu ya, mukanya hancur lah. Kadang kalau lewat dia malam apa gitu ada tangan jalan sendiri gitu bang. Jadi efek yang dirasain bang. Iya, sering kayak gitu. Jadi kalau nggak kuat itu kita tuh bisa ngomong sendiri, artian makhluk dengan makhluk yang itu gitu. Jadi efeknya itu ya kalau kita yang nggak kuat, mungkin kita ke bawah gitu. Jadi orang lain kita ngelihat kita tuh anggapannya gila gitu. Bisa berkomunikasi. Jadi kebanyakan orang yang punya kayak gitu tuh kalau bener nggak kuat mentalnya itu bisa gila kayaknya. Gitu bang. Bisa ya, gila. Pernah dengar juga gitu ya, ada ya sebagian orang yang ketika ya menuntut ilmu atau ya mengambil ilmu kebal atau apa, kalau kitanya enggak
kuat raganya gitu ya. Iya. Bisa saya stres, bisa gila. Emang mungkin sih bener gitu ya, nyata gitu. Ya kayak gitu Bang, makanya kita tuh lambat-lambat tahun sering ngobrol sama si teman saya ini kan. Oh saya ini sering bisa ngelihat yang enggak kata saya kan. Kayak ya di jalan, kayak korban tabrakan mungkin ya Bang, nampakin gitu. Yang mukanya hancur, yang tanpa kepala lah, yang wah pokoknya serem banget lah artinya. Sampai saya tuh kadang pernah pernah gitu. Sepas itu kan ada tetangga saya yang lagi sakit apa gimana gitu. Saya nengokin lah ke rumah sakit, namanya tetangga kan gak enak juga kan. Saya pulang dari pasar tuh ya nengokin tetangga saya ini. Tapi di rumah sakit itu banyak orang-orang yang gak kelihatan itu ya, kayak semacam hantu-hantu kayak gitu tuh. Wah, seliweran kayak Bang. Jadi ya Bang Jum itu istilahnya setelah melakukan ya kayak ilmu kebal ini sering gitu sensitif melihat sering banget kayak gitu tuh. Apalagi waktu di rumah sakit gitu ya. Apa itu yang dilihat Bang Jum itu waktu di rumah sakit? Kayak di rumah sakit aja ya pas itu ya kayak semacam genderuwo apa gitu. Itu ada itu di rumah sakit Bang. Itu kayak semacam ibu-ibu yang katanya ninggal, artian udah ninggal bawa kandungan lah gitu. Kayak semacamnya minta tolongnya tuh ke saya semua gitu. Jadi ya sosok-sosok mungkin yang meninggal di rumah sakit. Jadi karena Bang Jum ini bisa melihat, jadi seolah-olah kayak minta pertolongan. Iya gitu Bang. Jadi efek yang ditimbulkan dari pusaka-pusaka itu tuh imbasnya tuh bisa melihat yang enggak gitu Bang, gitu. Dan ya kita juga kalau ya benar-benar kitanya nggak kuat mentalnya mungkin Bang, orang tuh kayaknya bisa stres gara-gara ngelihat-lihat kayak gitu tuh. Jadi kayak kesannya ini sendiri gitu, apa sendiri, kayak ngomong sendiri lah. Kadang ada si makhluk kayak sejenis tuyul apa jatuh sendiri apa gimana, bikin ketawa sendiri gitu. Ada juga yang serem-serem kayak gitu Bang. Jadi ya kalau yang benar-benar hati dan pikirannya nggak siap, jangan deh bikin kayak gitu tuh. Ya ada singkat cerita Bang, jadi lambat-lambat hari semakin kita tuh hidupnya terganggu kan ya. Jadi udah artian kita lepas aja sih barang-barang itu. Pengen banget hati itu pengen ngelepas itu sih, karena terganggu dari sosok-sosok yang melihat itu. Iya, jadi si makhluk-makhluk astral itu artian yang tidak kasat mata itu sering banget nongol di hadapan apa di samping-samping kita kan. Jadi udah gimana ya, hati dan pikiran tuh udah pusing banget gitu ngeliat-liat kayak gitu. Dan akhirnya saya tuh jadi mulai jalan lagi, ada niatan jalan lagi ke rumah si Mbah itu. Jadi nyampe lah, artian kita tuh jalan ke tempat si Mbah itu, kita pengen melepasin itu yang ada di badan Bang Jum ini. Artian pengen hidupnya netral aja, pengen tenang gitu, udah kayak orang-orang biasa aja. Dan kita juga kan udah di pasar juga udah dianggap sama orang kan gitu kan. Artian mungkin gak bakalan ada yang macam-macam lagi gitu ya, yang gak berani, artian gak macam-macam lagi. Udah kita udahin aja semuanya kan. Saya datang lagi ke itu si Mbahnya si Mbah itu. Saya jalan lagi ke sono. Ya pas ke sononya tuh saya sendiri Bang, nggak ngajak si temen yang itu. Artian kita tuh udah biar semua tuh nggak ada yang tahu, cuma kita sama si Mbah itu kan gitu. Saya lepas lah, artian pengen saya lepas. Dan akhirnya saya kesono lagi, menyiapkan diri dari rumah, udah pengen kesono lagi kan. Udah jalan saya tuh kesono dan ketemu si Abah itu. Kata si Mbah itu kan ngomong, yes, kenapa balik lagi katanya gitu. Udah saya Mbah, udah
capek banget. Ya itu kata si Mbak itu, ya kayak gitu, resikonya tuh kayak gitu. Si Mbaknya itu ngomong. Namanya kita hidup, artian bisa dua alam ya kemungkinannya kayak gitu. Gitu. Jadi gimana caranya Mbah ngelepasnya? Dan ya dilepasin lah sama si Mbah itu, bahwa ya harus diendus lagi, kita diulang lagi, dan kita tuh ngikut aja gitu Bang, ngikut aja, artian si Mbah itu ngomong apa tuh kita turutin aja ya, turutin apa kata dia. Dan akhirnya lambat-lambat hari ya saya udah lepas juga kan, udah lepas itu, udah semua pekakas artian jimat-jimat itu kan saya emas semua lah, saya balikin lagi kan, saya balikin lagi ke tempat semulanya kan gitu. Dan sebenarnya tuh kita tuh yakinnya tuh cuma satu, dia cuma artian yang maha kuasa doang yang bisa, artian yang bisa melindungi kita, yang iniin kita. Kalau makhluk-makhluk kayak gitu tuh awalnya doang baik tuh, terus-terusnya bikin kita tuh bikin stres. Iya, jadi nggak fokus ke dagangan kita, buat usaha kita nggak bisa, jadi apa-apa tuh seliweran lah gitu. Jadi yang dirasain Bang Jum ini efeknya setelah ya istilahnya pakai ilmu itu gitu ya, istilahnya banyak penampakan dan apa yang orang nggak lihat bisa Bang Jum lihat. Iya gitu. Jadi itu yang mengganggu Bang Jum, sehingga akhirnya Bang Jum ini mau mencopotnya lagi. Mengganggu banget kayak gitu tuh Bang. Jadi benar-benar artian kalau yang belum pernah jangan sekali-kali nyoba kayak gitu Bang. Jadi bakalan kalau nggak siap raga kitanya celaka sendiri gitu. Artian lahir batin kitanya nggak siap, artian pikiran kita dan hati kita nggak bisa kayak gitu nanganin semua ya resikonya itu jangan pernah kayak ngelakuin yang apa yang saya alamin gitu Bang. Gitu. Oke, jadi mungkin itu saja cerita dan pengalaman dari Bang Jum ini ya. Banyak pengalaman positifnya yang harus kita ambil dari pengalaman Bang Jum ini ya. Jadi untuk sahabat Kismis di rumah yang istilahnya belum atau yang mau, jangan sampailah gitu tuh apa yang tadi diceritakan dari Bang Jum ini ya, karena ya mungkin efek-efeknya itu yang membuat kita juga merasa terganggu. Oke, mungkin itu saja cerita minggu ini ya, cukup serem juga sih. Dan jangan lupa nih untuk sahabat Kismis yang belum subscribe, untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.